Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur sadayana, pecinta domba Garut dimanapun Anda berada. Ya, pada channel ini akan dibahas mengenai domba Garut. Dan pada video kali ini akan dibahas mengenai warna-warna atau corak-corak atau istilah-istilah yang sering digunakan dalam warna domba Garut. Nah, kalau misalkan dulur-dulur teman-teman semua penasaran, simak terus video ini selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada semuanya para pecinta domba Garut dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai ragam atau istilah warna pada domba Garut ya. Nah, mungkin bagi para pecinta domba Garut yang sudah lama berkecimpung, istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi ya. Tapi mungkin bagi para pemula, ini akan mungkin sangat membantu sekali. Jadi, simak video selanjutnya ya. Oke, bahasan yang akan kita bahas mengenai warna pada domba Garut itu tidak semua ya, karena mungkin karena banyak cakupannya. Kita ada 7 pembahasan saja. Yang pertama yaitu satu warna, 2 baracak, 3 sambung, 4 Jogja, 5 riben, 16, 7 belang sapi. Oke, kita mulai aja untuk bahas yang pertama yaitu domba satu warna. Nah, yang satu warna ini yang biasanya ya teman-teman, biasanya ada warna hitam atau dalam istilah bahasa Sunda itu dibilangnya hidung, kemudian putih atau bodas, kemudian coklat atau biasanya dibilang ada juga yang bilang gula berem ya, atau merah gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada ya warnanya hitam, kemudian coklat dan bodas. Oke, selanjutnya baracak ya teman-teman. Nah, baracak ini biasanya ada totol-totol di badannya, baik itu totolnya warna putih ataupun warna hitam. Nah, kalau misalkan totolnya warna putih, berarti warna dominannya biasanya itu warna hitam atau warna coklat ya. Tapi kalau misalkan totolnya hitam, biasanya itu warna dasarnya putih. Atau juga kadang warna coklat juga ada ya teman-teman. Jadi kalau ada istilah baracak, ya berarti domba dengan ada warnanya yang totol-totol. Oke, next yaitu sambung. Nah, ini juga menarik ya teman-teman, kalau dari istilahnya sendiri juga udah kita tahu bahwa sambung itu ya berarti ada sambungan gitu ya. Sambungan warna. Nah, sambungan warnanya dapat kita lihat pada gambar bisa berupa coklat sama putih atau putih sama hitam atau malah sebaliknya hitam dan putih ya. Nah, biasanya yang pada banyak di lapangan atau kita temui itu warna hitam depannya, belakangnya putih ya teman-teman. Yang sangat jarang itu biasanya yang depannya putih, belakangnya hitam. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Tapi emang ada, hanya saja sulit untuk ditemui. Kemudian istilah Jogja. Nah, Jogja ini bukan kota Yogyakarta ya. Tapi juga di domba Garut juga sering kita dengar istilah warna Jogja. Nah, warna Jogja ini warna dasarnya biasanya warna coklat atau gula berem biasanya dibilangnya ya. Nah, tapi dia punya 3 warna sebetulnya. Warna hitam, coklat, sama putih ya. Nah, yang nanti yang dominannya yang mana ya biasanya tergantung dari dombanya itu sendiri. Tapi kebanyakan yang dominannya warna hmm, coklat, kemudian nanti digradasi dengan warna hitam, kemudian ada totol-totol biasanya warna putih. Nah, itu biasanya dinamakan warna Jogja ya. Jadi kalau misalkan dengar Jogja itu bukan Yogyakarta ya, tapi ini istilah warna di domba Garut. Kemudian riben. Nah, riben ini kalau dalam bahasa Sunda itu adalah kacamata. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bisa simpulkan dari namanya aja, kacamata berarti dombanya seolah-olah seperti memakai kacamata. Nah, kita lihat di gambar-gambar yang sebelah ini ya, teman-teman, bahwa kita lihat banget warnanya kelihatan ada hitam ya. Nah, itu seperti kacamata. Nah, dia melingkarnya hanya emang seperti kacamata. Ada lagi nanti hitamnya itu agak full di mukanya. Nah, ini nggak bisa dibilang kacamata karena emang kacamata itu harus seperti orang atau memakai kacamata. Nah, ada juga yang bilangnya benji. Nah, biasanya itu istilah atau singkatan dari riben tapi cuma satu atau hiji gitu ya. Berarti sebelah.
kacamatanya sebelahnya lagi biasanya warna badannya kayak warna putih ataupun warna lainnya gitu ya. Kemudian blaze. Nah, tadi ya, kalau ribbon itu hanya seperti kacamata aja, hitamnya di mata aja. Nah, kalau blaze ini hitamnya lebih menyebar gitu ya di bagian mata kemudian sampai ke bawah. Nah, ini tidak bisa dibilang kacamata ya karena emang kacamata orang juga nggak bakal seperti ini gitu ya. Nah, ini namanya blaze. Nah, ini ada foto yang betina ataupun yang jantan sama aja ya secara warna. Ya ini dibilangnya blaze. Oke, warna selanjutnya adalah belang sapi ya teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata sapi ya berarti ada hubungannya dengan sapi. Nah, kalau kita biasa lihat sapi ya, terutama sapi perah, warnanya itu selalu ada kayak putih sama hitam. Nah, di sini domba juga sama. Kalau namanya belang sapi berarti dia menyerupai sapi yang tadi belang putih sama hitam. Nah, dapat dilihat di gambar satu atau dua atau tiga. Nah, cuman di sini perpaduan warnanya yang mungkin berbeda ya porsinya. Ada yang porsinya putihnya lebih banyak, ada yang hitamnya lebih banyak, atau ada juga yang seimbang gitu. Nah, dengan hal yang seperti ini kita sebut dengan belang sapi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada istilah-istilah belang sapi, teman-teman udah nggak begitu aneh lagi atau asing lagi karena udah paham bahwa belang sapi itu adalah belang yang seperti sapi perah. Oke, kita ada di penghujung slide ya. Berarti tandanya pembahasan dari warna-warna domba Garut ini selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada kata-kata warna yang perlu dibahas bareng-bareng, silahkan ketik di kolom komentar ya. Nanti akan saya review di video-video selanjutnya mungkin ya, karena memang banyak lagi warna-warna yang memang belum kita bahas pada kesempatan kali ini. Perlu diketahui juga bahwa domba-domba yang ada di slide atau di foto-foto tersebut, sebagian ada yang milik saya pribadi, ada juga yang memang ngambil dari sosial media Facebook ataupun Google dari media pencariannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang merasa memiliki domba tersebut dan keberatan untuk dombanya ditampilkan di sini, silahkan diketik di kolom komentar. Nanti saya mungkin akan ubah sedikit videonya. Demikian review kali ini, harapannya bisa menambah ilmu dan juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.